Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang perancangan sistem basis data untuk mengelola data pendidikan pada perguruan tinggi dengan saya Nesa Siva Ardana. Saya Rima Rahmawati. Next. Latar belakang. Perguruan tinggi menghasilkan banyak data akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan transaksi perkuliahan. Sistem manual atau terpisah sering menyebabkan inkonsistensi data, duplikasi, dan kesulitan dalam pelacakan informasi terstruktur yang dapat mengintegrasikan seluruh data pendidikan secara efisien. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita bahas yaitu 1. Bagaimana merancang basis data yang dapat mengintegrasikan seluruh data pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bagaimana mengimplementasikan model IRD ke dalam struktur tabel. Tujuannya yaitu 1. Merancang sistem basis data terintegrasi untuk manajemen data pendidikan. Kedua, membuat model IRD dan mengimplementasikannya dalam bentuk tabel SQL. Selanjutnya, metode pengumpulan data. 1. Studi pustaka. Mengumpulkan informasi dari referensi ilmiah seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian terkait perancangan basis data akademik. Tujuannya yaitu untuk memahami konsep IRD, desain relasional, dan praktik terbaik dalam sistem informasi pendidikan. Kedua, yaitu studi kasus. Menganalisa sistem informasi akademik dari perguruan tinggi lain sebagai pembanding. Metode ini membantu menemukan fitur penting dan struktur data yang umum digunakan. Dan yang ketiga yaitu analisis dokumen internal. Menelaah dokumen kampus seperti KRS, daftar nilai, jadwal kuliah, dan formulir registrasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi data yang harus ditampung dalam sistem. Selanjutnya, analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi data dan proses utama dalam sistem informasi pendidikan di perguruan tinggi. Entitas utama yang dibutuhkan dalam sistem antara lain yaitu 1. Mahasiswa. Mahasiswa menyimpan informasi identitas mahasiswa seperti NIM, nama mahasiswa, dan tahun masuk. Selanjutnya ada dosen. Dosen menyimpan NIP dan nama dosen. Yang ketiga ada mata kuliah. Mata kuliah berisi informasi kode mata kuliah, mata kuliah, SKS teori dan SKS praktikum. Dan yang keempat ada kuliah teori. Kuliah teori ini berisi tentang informasi kelas, kode kuliah, dan NIP. Yang informasi kelas, kode kuliah, NIP, dan lab. Yang keenam ada KRS teori, berisi tentang informasi kelas, kode kuliah, NIM, dan nilai yang diambil oleh mahasiswa di setiap semesternya. Dan yang terakhir ada KRS praktikum, berisi informasi kelas, kode kuliah, NIM, dan nilai yang diambil oleh mahasiswa setiap semester. Selanjutnya, di sini ada gambar Entity Relation Diagram atau IRD-nya. Selanjutnya, analisis relationship dan cardinality. Dosen ke kuliah teori atau kuliah praktikum memiliki hubungan one to many atau satu dosen bisa mengajar banyak kelas teori dan kelas praktikum. Selanjutnya, mahasiswa ke KRS teori dan KRS praktikum itu memiliki hubungan one to many atau satu mahasiswa bisa memiliki banyak KRS.
Selanjutnya, mata kuliah ke kuliah teori dan kuliah praktikum memiliki hubungan one to many atau satu matkul bisa diajarkan dalam banyak kelas. Dan mata kuliah memiliki hubungan one to many, satu matkul bisa diambil banyak mahasiswa. Dan yang terakhir, kuliah teori atau kuliah praktikum memiliki hubungan one to many, satu kelas kuliah bisa memiliki banyak peserta. Selanjutnya, ini ada perintah SQL-nya untuk setiap tabel. Perancangan sistem basis data untuk mengolah data pendidikan di perguruan tinggi telah berhasil dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, kuliah teori, kuliah praktikum, KRS teori, dan KRS praktikum. Kedua, model Entity Relation Diagram atau ERD yang dibuat mampu menggambarkan keterkaitan antara entitas secara jelas dan logis, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perancangan struktur relasional. Yang ketiga yaitu implementasi dari ERD ke dalam struktur tabel relasional SQL. Dilakukan dengan penggunaan tipe data, kunci utama, dan kunci asing yang sesuai untuk menjaga integritas data antar tabel. Yang keempat yaitu dalam sistem basis data ini, penggunaan data akademik menjadi lebih efisien, terstruktur, dan terhindar dari duplikasi atau inkonsistensi, sekaligus mempermudah pengembangan lebih lanjut menjadi sistem informasi akademik. Dan yang terakhir yaitu penerapan sistem ini ke dalam lingkungan kampus akan meningkatkan kualitas layanan, cepat akses informasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk database-nya akan dijelaskan oleh Nasya Siva Ardana. Baik, terima kasih Rima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database-nya. Di sini kita punya database yang namanya kuliah. Di kuliah ini kita ada dosen, KRS praktikum, KRS teori, kuliah praktikum, kuliah teori, mahasiswa, dan mata kuliah. Untuk implementasinya, di dosen ini ada nama dosen, ada NIP, dan nama dosen. Nah, di sini kita coba untuk insert. Misal NIP-nya adalah 057. Nama dosennya kita kasih nama Kamari, terus langsung go. Lalu muncul di sini di browse itu ada Kamari dengan NIP 057. Selanjutnya di KRS praktikum, di sini ada kelas, kode kul, NIM, dan nilai. Selanjutnya kita akan insert implementasinya. Kelas misal kelas C, kode kulnya misal Lalu ada di sini kita kasih nama Guntur dengan nilai 96. Lalu di go. Nah, lalu di sini muncul yang namanya kita C21196. Oke, selanjutnya ada KRS teori. Di sini KRS teori itu ada kelas, ada A, B, B, kode kul, NIM, dan juga nilai. Kita coba masuk ke insert. Kita kelas misal C, kode kuliahnya tadi terus dengan NIP 211, terus kita kasih nilai juga 96. Lalu kita go. Lalu di sini dengan kode kelas CMN211 nilainya 96 akan muncul di sini. Selanjutnya ada kuliah praktikum. Kuliah praktikum ini ada kelas, kode kuliah, NIP, sama lab. Kita coba implementasi. Kelas C,
kode kuliahnya MM, NIP-nya kita bebas ya, 677. Lab misal kita lab 3, lalu di go. Lalu muncul di sini ada sini kelas C, kode kuliah MM, NIP 067, lab 3. Di sini ada kuliah teori. Di kuliah teori ini kita ada kelas, kode kuliah, dan NIP. Kita coba kelas ini kita C, kode kuliah MM, NIP-nya misal 6868. Kita go. Lalu di sini muncul C dengan kode kuliah MM, NIP 68. Mahasiswa. Di mahasiswa ini ada tadi yang kita sudah tambahkan. Di KRS ada namanya Clarissa, Iklima, Widya, Fadil, Guntur, Rangga, Romi, Fitria, Emilia, dan Ratna. NIM-nya ada 200, 201, 202 sampai 329. Tahun masuk ada yang dari tahun masuk 2019, 2020, 2021 dan juga 2020. Mata kuliah. Di sini mata kuliah ada kode kuliah BD, MM, PT, SD. Ini kuliah ini adalah nama dari kode kuliah. Di nama kuliah ini ada BD itu basis data, FM multimedia, PT pengenalan Pascal, SD itu struktur data. SKS teori 2202, SKS prak ada 222. Nah, kita coba implementasi. Di mata kuliah ini kode kuliah misal PB, pemodelan basis data. SKS teori misal 4, SKS praknya misal 2. Kita coba masuk. Nah, di sini akan muncul tulisan PB dengan namanya pemodelan basis data, SKS teorinya 4 dengan SKS praktikum 2. Oke, sekian presentasi untuk database. Bentar, kita stop sharing. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.